Halo rekan-rekan profesional, saat ini Anda akan menyaksikan video sesi Dynamic Talk. Tim Deco Learning akan berbincang dengan narasumber yang sudah expert di bidangnya. Bagi rekan-rekan profesional yang belum subscribe YouTube channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar selalu up to date dengan video-video terbaru dari kami. Selamat menyaksikan video ini ya. Halo rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di Dynamic Talk by Deco Learning Akoladia Group. Kali ini bersama saya Clementi Alvarin, kita mau mengulik-ngulik nih terkait dengan komunikasi. Dan ada apa aja sih di dalamnya? Ada masalah-masalah komunikasi dan bagaimana sih kiat-kiat cara menanggulangi masalah-masalah komunikasi yang ada dalam proyek. Dan sebelum itu, untuk rekan-rekan profesional yang belum subscribe akun YouTube channelnya Deco Learning, yuk sekarang boleh langsung diklik tombol subscribe-nya dan juga diklik nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak tertinggal video-video menarik dari kami. Nah, mengenai komunikasi itu sendiri, sebenarnya komunikasi itu kan adalah hal yang sangat vital ya rekan-rekan, baik dengan kantor, dengan kampus, keluarga, bahkan juga di lingkungan sosial kita saat ini. Bahkan ada pepatah juga nih yang bilang we cannot not communicate, karena sebegitu vitalnya komunikasi ini. Maka dari itu, komunikasi ini juga kadang-kadang tuh sering menjadi isu dan masalah nih terkait dengan misalnya koordinasi dengan tim maupun saat pelaksanaan proyek. Nah, makanya saat ini saya dan ada ditemani oleh Ibu Imung Hikmah. Hari ini kami akan membahas terkait dengan komunikasi. Langsung aja ya, saya perkenalkan dulu nih, Ibu Imung Hikmah ini adalah trainer dan konsultan di bidang komunikasi dan change management. Halo Ibu Imung, selamat datang. Terima kasih ya sudah bersedia sharing nih bersama kami hari ini. Halo juga Mbak Farin dan teman-teman semua. Gimana Bu kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat dan bahagia, itu yang penting ya. Bener banget, nggak cuma sehat tapi juga harus bahagia ya, apalagi di kala pandemi seperti ini gitu ya. Nah, Ibu Imung, sekarang saya udah menyiapkan beberapa list pertanyaan nih untuk hari ini. Mungkin nanti bisa dijawab Ibu Imung satu persatu kali ya. Karena Ibu Imung ini kan sudah expert lah ya, dan bisa dikatakan jam terbangnya sudah tinggi nih dalam ranah ini gitu. Kali ini kita akan bahas tentang komunikasi, masalah komunikasi gitu Bu ya, terutama dalam ranah proyek. Gimana sih Bu kiat-kiat cara mengatasi masalah komunikasi di dengan proyek tersebut? Kan karena banyak orang itu ya yang belum sepenuhnya memahami tentang pentingnya komunikasi dalam ranah ini gitu ya. Kalau Ibu Imung sendiri nih, berdasarkan pengalaman panjang Ibu dalam dunia ini, seberapa penting Bu komunikasi tersebut berperan dalam proyek maupun kesuksesan capaian target proyek tersebut? Komunikasi itu seperti denyut nadinya kehidupan ya. Ini agak-agak lebay, tapi sebenarnya maksudnya dalam denyut nadi kehidupan di dalam sebuah proyek. Karena proyek itu nggak akan bisa jalan kalau komunikasi tidak disampaikan, tidak dijalankan dengan maksimal, dengan prima. Kenapa begitu? Karena setiap bentuk advancement atau pencapaian-pencapaian dari proyek ini kan harus dikomunikasikan. Tergantung sekarang bagaimana cara mengomunikasikannya. Kita pahami dulu bahwa proyek itu adalah sesuatu yang berjalan, ada awalnya, ada akhirnya gitu ya. Ada proyek-proyek kecil, ada proyek-proyek yang luar biasa besar, tapi yang kecil maupun yang besar semuanya membutuhkan ilmu komunikasi, membutuhkan kemampuan komunikasi untuk semua stakeholdersnya. Sayangnya banyak sekali baik perusahaan, lembaga atau grup-grup yang terlibat dalam proyek gitu ya, mereka tidak secara utuh memahami pentingnya komunikasi untuk kesuksesan proyek mereka. Kuncinya adalah bagaimana memandang komunikasi sebagai partner yang berkontribusi terhadap kesuksesan dalam proyek. Gitu, baik Bu. Dan tadi kan sempat disinggung oleh Ibu Imung ya, kayak kalau proyek itu ada kecil-kecil dan kayak sering ganti, sering rotasi gitu juga Bu ya, dan bertemu dengan banyak orang-orang, stakeholder baru gitu Bu ya. Nah, misalnya Bu ada proyek baru nih yang di roll out oleh manajemen dan timnya tuh belum pada kenal Bu, belum saling mengenal nih sebelumnya. Apalagi di masa pandemi seperti ini kan untuk tatap muka tuh kan sedikit terhambat ya, karena hanya bisa lewat virtual.
hanya bisa online meeting. Nah, kira-kira ada nggak nih Bu tips and tricks dari Bu Imung ini sendiri, gimana sih caranya untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman atau ada miskomunikasi seperti itu Bu? Pertama, miskomunikasi itu terjadi dari dalam proyek atau nggak dalam proyek. Ketika komunikasi pasti ada Betul Bu. saat miskomunikasi terjadi. Orang mesti paham bahwa dalam berkomunikasi itu ada currency atau mata uang. Mata uang komunikasi adalah understanding. Kalau Indonesia punya mata uang rupiah, Amerika punya mata uang dolar, maka komunikasi mata uangnya adalah memahami. Jadi kalau kita punya kemampuan memahami orang lain, memahami sisi pandang orang lain, challenges yang dialami oleh orang lain, itu akan sangat membantu. Dalam proyek, the key is how to make that, atau kuncinya adalah bagaimana membuat komunikasi ini bukan sekedar tempelan, tetapi bagian yang terstruktur, bagian yang dapat diukur, bagian yang disampaikan, dideliver dengan sebaik-baiknya. Ada ukuran keberhasilan atau tidak berhasilannya. Wah, ternyata menarik sekali ya Bu ya, ada target capaian juga nih, ada yang harus diukur juga ya. Dan kalau di proyek yang multikultural nih Bu misalnya, apa aja sih yang harus diperhatikan dalam hal komunikasi Bu? Wah, itu menarik banget, lebih menarik sebenarnya kalau kita menjalani proyek dengan multikultural ya. Multinasional, multikultural, sangat challenging. Saya ambil contoh komunikasi yang gampang aja. Saya pernah terlibat satu proyek yang konsorsium itu banyak di seluruh dunia. Suatu ketika saya datang ke Korea untuk melihat galangan kapalnya di sana dan untuk meeting dengan tim-tim di sana. Nah, ada satu hal yang dilakukan, padahal kecil itu, yang dilakukan oleh tim komunikasi di sana. Mereka bikin kertas berwarna-warni di color coded gitu ya, untuk memberitahu dalam tulisan Korea alamat-alamat, contoh misalnya alamat kembali ke hotel, alamat ke site yang satunya, alamat ke mall misalnya atau ke rumah sakit. Itu semua sudah disusun gitu, dipajang. Jadi untuk orang-orang yang bekerja di Korea tidak bisa bahasa Korea, nggak ngerti gimana bacanya, itu tinggal bisa ambil apa yang diperlukan. Ini yang dikasihin ke supir taksi. Ketika mereka ketemu mobile ya dari hotelnya atau dari tempat tinggalnya ke site atau ke rumah sakit kemanapun. Ini sebenarnya kelihatannya kecil, tapi kalau ini tidak dijalankan, multikultural kan itu ya, multi languages. Kalau nggak dijalanin, mungkin para pekerja ini akan frustrasi ketika datang ke site itu udah dalam keadaan kesel karena nyasar misalnya, ya kan? Karena saya ngalamin juga tuh sempat nyasar karena saya baru itu kan masuk ke site-nya. Belum tahu nih ada sistem seperti ini yang sudah dibuat oleh tim di sana. Jadi intinya sih bahwa ketika kita bekerja bersama secara multikultural, multinasional, yang harus kita pahami adalah tadi lagi berkomunikasi dengan memahami mereka, memahami konteks, memahami relasi kita dengan tempat itu, dengan orang-orangnya gitu, dan dengan proyeknya. Baik Bu, kalau dari cerita Ibu Imung ini ya, tadi yang saya tangkap berarti itu dalam komunikasi, apalagi konteksnya dalam multikultural, itu harus ada rasa toleransi yang cukup tinggi ya Bu ya? Iya. Termasuk itu juga kayak tiap orang yang bersama-sama terlibat dalam proyek, apalagi baru ketemu, terus budayanya beda, pasti mengalami culture shock. Nah, ini juga yang harus dipahami dari proses komunikasinya. Ketika orang mengalami culture shock itu, barangkali performanya akan melandai dulu sebentar. Setelah melandai dan penyesuaian diri, baru dia akan naik bareng-bareng deh tuh menjadi satu tim gitu. Betul, benar banget sih ya. Jadi kita harus bisa memahami orang lain juga ya, harus bisa menaruh simpati, empati juga, merasakan apa sih yang sedang dia rasakan dan struggle-nya di mana sih untuk penyesuaian gitu Bu ya. Bukan hanya itu, sebenarnya itu benar bagus secara individu. Tetapi kalau dalam proyek manajernya, proyek leadernya juga mesti memasukkan unsur ini ke dalam perencanaan proyeknya gitu. Jadi nanti pasti ada pelandaian nih gitu dalam achievement milestones mereka. Itu harus dimasukkan ke dalam faktor keberhasilan atau movementnya si proyek ini gitu. Oke, berarti kalau dalam sebuah proyek itu hal ini tuh harus ada dan wajib gitu ya, wajib ada dan biasanya diletakkan gitu. gitu ya. Orang-orang project management pasti tahu dan melakukannya. Oke, baik Bu, terima kasih jawabannya ya. Dan sekarang saya punya pertanyaan lagi nih Bu. Ibu pernah nggak sih melihat atau menemui atau mendengar
ada istilah yang namanya self sabotage dalam sebuah proyek, Bu. Self sabotage itu sebenarnya ini menariknya karena dia ada di mana aja. Kalau kita bekerja sama dengan tim, di dalam tim dynamic itu ada self sabotage, itu pasti ada. Cuma bedanya adalah ada yang kecil, contain, bisa di manage, ada yang akhirnya menjadi terlalu besar sehingga merusak dinamika tim, dan dinamika tim yang rusak ini mempengaruhi kinerjanya orang-orang di dalam tim di project itu. Contoh begini deh, kalau kita misalnya naik boat ya atau kapal gitu ya, di dalam kapal itu kan ada yang ikutan mendayung, ada juga yang diam kipas-kipas misalnya, cuma sekali-sekali dia mendayung, ada juga yang dia nggak sengaja, dia nggak tahu kalau itu sebenarnya merusak, misalnya dia nyungkil-nyungkil buat kayunya ini dengan karena main-main gitu, Bu ya. Padahal itu sebenarnya ngebocorin si buat ini, Gitu ya, bisa tenggelam. Nah, dalam hidup banyak yang seperti ini. Cuma di dalam proyek hal yang seperti ini tuh harus diantisipasi sehingga dia tidak menjadi merusak semua. Karena self sabotage ini sangat beracun ya, dalam tanda kutip, very toxic gitu ya? yes, toxic and also contagious. Dia menular ke yang lainnya. Karena kalau satu orang melakukan pekerjaan maksimal, yang lain enggak, nanti yang maksimal akan tuh kok enggak sih, aduh manajerku bagaimana ya misalnya. Jadi kalau ini semua ada masuk ke dalam ukuran performa projectnya atau ukuran performa masing-masing tim members dalam project, itu akan sangat membantu sehingga self sabotage ini bisa di prevent, bisa dicegah atau bisa dikurangi. Masalahnya adalah dieliminasi bisa nggak? Di dalam dunia ideal bisa, tetapi di dalam dunia nyata ini harus dilihat apakah bisa dikurangi, itu aja. Jangan ideal dieliminasi, sepertinya tidak mungkin. Cuma di contain. Jadi kalau ada dikenali, dibuang, itu ada dikenali, dibuang. Oke, tadi juga sempat disinggung ya, Bu ya, ternyata self sabotage ini juga sifatnya toksik nih, bisa menular ya dalam rekan satu proyek gitu ya. Nah, kira-kira Bu kalau begitu sebenarnya mengapa sih self sabotage ini tuh bisa terjadi dan bagaimana sih Bu menyikapinya gitu? Self sabotage itu terjadi karena ada gap antara ekspektasi mereka dengan kenyataannya. Biasanya ekspektasi itu ya. Iya. Biasanya nggak semua orang melakukan self sabotage ya. Itu terjadi karena orang yang merasa tidak puas tadi itu mewujudkannya dalam satu perilaku. Sedangkan perilaku orang-orang yang melakukan self sabotage ini itu ada banyak jenisnya. Nah, ini yang harus dikenali oleh si team leader dalam project itu. Cara mengenalinya gimana, cara memanage ekspektasinya gimana, itu harus dimulai dari awal ketika proyek itu dilakukan. Jadi saling ada bikin mapping personality. Jadi kita bukan hanya personality sebenarnya, tapi juga strength, weakness-nya. Secara ringkas mungkin di setiap orang tuh punya SWOT-nya gitu ya. Strength, weakness, opportunities, dan threats-nya apa. Tapi yang terutama adalah dalam proyek setiap orang tuh harus paham strength-nya dan weakness-nya apa. Setelah itu ini semua di mapping oleh si kepala proyeknya atau manajernya supaya dia bisa membuat tim ini dinamikanya tuh luar biasa bagus gitu, supaya si self sabotage-nya juga berkurang. Tapi manajer juga harus melihat nih bentuk-bentuk self sabotage itu kayak apa aja, jenis-jenisnya dalam perilaku loh gitu ya. Nah, dalam perilaku ada orang-orang yang melakukan self sabotage atau sabotase sendiri melalui perilaku yang pasif, juga melalui perilaku yang pasif agresif atau agresif atau submisif. Setidaknya 4 ini gitu ya. Dan dari 4 ini ada banyak sekali yang bisa dilakukan, dilihat ya seperti apa. Contohnya yang pasif adalah dia nggak peduli. Jadi apapun yang terjadi dalam proyek dia kerjain, tapi udah segitu aja, dia nggak terlalu peduli. Hanya kerjakan bagian dia sendiri. Ya, bagian dia sendiri. Dan kadang-kadang dia meskipun di dalam proyek banyak sites, banyak juga yang dan selain lapangan ada juga yang di desain gitu ya, yang di kantoran. Ibaratnya gini, kalau di kantoran itu ada satu orang yang pasif, dia melihat ada kekurangan di sini, dia nggak peduli. Padahal bisa jadi kekurangan itu kunci untuk ketidakberhasilan di tempat di depan sana gitu. Dia yang pasif. Yang agresif merusak juga. Jadi orang-orang yang agresif itu sebenarnya dia menyampaikan agresivitasnya dikarenakan karena mungkin dia punya kemarahan yang tersimpan gitu ya, terpendam, ketidakpuasan. Dan itu merusak. Jadi supaya tidak seperti itu kayak gimana? Sebagai project manager kita harus mengenali nih, tim kita ada nggak yang kayak gitu? Ada perilaku-perilaku seperti itu nggak? Cara mencegahnya gimana? Dengan adanya komunikasi yang rutin dengan mereka. Ada cek dan recheck dengan mereka.
bukan hanya cek pekerjaan tapi cek perasaan juga. Karena biasanya perasaan ini yang menentukan hasil pekerjaan. Kalau mereka merasa terbuka ya, tim member merasa terbuka, dia bisa senang, happy kerja gitu. Kalau enggak, biasanya itu self sabotage akan terjadi. Jadi emang tugas manajernya berat banget. Tim leader dalam sebuah proyek berat karena yang dilihat bukan cuma hasil pekerjaan atau proses pekerjaan, tapi juga dia harus memanage orang. Nah, memanage orang ini yang paling sulit. Dari banyak penelitian yang dilakukan, tingkat keberhasilan dari sebuah proyek itu ditentukan oleh bagus tidaknya memanage orangnya. Baik, berarti di sini tuh ada peran besarnya manajernya, juga tim leadernya gitu Bu ya. Oh iya Bu, sekarang mau tanya lagi satu nih Bu, masih boleh ya Bu ya? Kalau gitu Bu, kadang-kadang tuh dalam sebuah project atau dalam sebuah tim gitu kan ada yang namanya team bonding misalnya, atau one on one misalnya dengan atasannya, atau coaching. Nah sebenarnya hal-hal tersebut tuh cukup membantu nggak sih Bu untuk terkait dengan hal ini gitu ya, untuk meminimalisir self sabotage tadi? Oh iya, very much. Ada ya dalam organisasi, ada dalam tim itu harus ada proses-proses komunikasi, baik one on one, terus konsultasi, ada juga mentoring, ada juga coaching, ada dalam bentuk besar ya, visit seperti misalnya ada town hall, terus ada milestone celebration. Ada banyak sekali yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa komunikasi berjalan lancar, sabotase tidak terjadi. Kalau ada kesulitan, ada challenge, ada kesalahan, itu bisa dideteksi sejak dini melalui komunikasi. Kalau komunikasi tidak ada, mekanisme komunikasi tidak ada, apalagi boro-boro pengerjaannya gitu ya, atau pengejawantahannya, sudah pasti ini adalah a recipe for disaster. Resep untuk menjadi ambiar gitu ya. Dari situ komunikasi tidak terlihat tetapi dia seperti angin, seperti yang nggak terasa gitu ya, tidak terlihat tapi efeknya wow gitu yes. ya. Baik, nah itu rekan-rekan, jadi kuncinya tetap harus membina hubungan baik dan komunikasi yang baik secara personal, person to person dengan anggota tim gitu ya Bu ya. Baik, wah kalau gitu terima kasih banyak Bu atas sharing-sharing singkatnya tapi sangat kompaknya hari ini, dan semoga nih bisa sangat membantu ya untuk rekan-rekan yang hari ini mendengarkan terkait dengan materi komunikasi. Nah, bagi rekan-rekan yang masih ingin pelajari komunikasi lebih mendalam lagi dan memahami bagaimana sih pentingnya komunikasi, terutama dalam project, Deco Learning ada trainingnya nih selama 2 hari. Jadi, ini namanya adalah Training Program Communication Skills for Project Managers or Leaders. Nah, untuk informasi lebih detailnya, nanti rekan-rekan bisa hubungi langsung ke tim kami atau bisa cek informasinya di website resmi Deco Learning ya. Dan nggak terasa nih rekan-rekan, kita sudah berada di penghujung waktu. Terima kasih atas waktunya bagi rekan-rekan yang sudah menyaksikan video Dynamic Talk kali ini sampai selesai. Nah, semoga informasi yang sudah di-share oleh Ibu Imung hari ini dapat bermanfaat ya bagi rekan-rekan sekalian. Dan akhir kata, sampai jumpa di sesi Dynamic Talk berikutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan, terus gunakan masker, rajin cuci tangan, dan tentunya menjaga jarak dimanapun rekan-rekan berada. Stay safe and stay healthy everyone. Bye-bye. Rekan-rekan profesional, bagaimana videonya? Menarik bukan? Jangan lupa untuk saksikan video-video menarik lainnya di YouTube channel ini ya. Tonton, like jika Anda menyukai video ini, dan juga share agar rekan-rekan profesional juga mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa!